Feby masih latihan sih? Lihat jam deh Kak, udah jam 7 loh. Lupa aku. Aduh. Sorry. Adik-adik di rumah sudah menunggu nih untuk kita siap-siap sekolah minggu. Itu aku siap-siap dulu ya. Oke. Tungguin ya adik-adik. Nah, adik-adik di rumah sambil kita menunggu Kak Feby nih, adik-adik persiapkan dirinya pakai baju yang rapi, pakai baju gereja ya. Terus habis itu siapkan Alkitabnya, jangan sambil makan, jangan sambil minum, oke? Mana sih nih Kak Feby? Kak Feby. Hai adik-adik. Hai. Nah masih semangat kan Kak? Maaf ya, aku tadi lupa. Udah jam segini ternyata. Adik-adik di rumah aja nggak lupa loh kalau jam 7 kita udah siap harusnya untuk sekolah minggu. Oke, Kak Feby udah siap, udah rapi. Saatnya kita nyanyi kali ya Kak. Iya dong, karena adik-adik di rumah sudah semangat untuk bersuka Tuhan dan sukacita. Tapi Kak, kita tanya dulu Kak, apa kabarnya sih? Oke. Ya, kita teriakin dulu ya Kak ya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, asik. Semangat dulu ya Kak. Enggak Kak, aku merasakan dari sini tuh adik-adik belum semangat tahu. Itu kami lanjutkan sekali lagi. Apa kabar ya adik-adik? Luar biasa. Yes, Asik. Aku tuh saking semangatnya aku sampai tadi grogi gitu loh adik-adik karena Kamila mau ngajak semua kan? iya coba Laskar Kristus. Iya. Kalau gitu Kak, semua udah pada diri, semua udah suka cita dan semua udah sehat, udah rapi, udah pengen banget nyanyi bareng kita. Kalau gitu kita ajak aja Kak mereka langsung nyanyi. Lagunya apa sih Kak Bella? Gembira di rumah Tuhan. Semua tahu? Tahu dong Kak. Kalau gitu kita nyanyikan lagu Gembira di Rumah Tuhan.
ngapain sih Kak Kita selanjutnya? mau masuk saat teduh nih Kak. Jadi adik-adik di rumah persiapkan dirinya. Duduk lagi dulu nih yang manis. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalau gitu Kak, karena mereka masih semangat dan kita masih belum kedengeran nih. Suara mereka sampai sini belum kedengeran. Kalau gitu kita ajak lagi mereka memuji Tuhan. Sekarang makin berdiri lagi ya Kak? Iya, semua Nah berdiri. sekarang berdiri ajak papanya, ajak mamanya, ajak kakak, adik atau abangnya untuk bangkit berdiri ya. Kalau ada opungnya juga boleh. Yes. Ajak berdiri. Lagu ini kalian pasti tahu semuanya. Tahu kan? Judulnya Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Kakak tunggu sebentar deh, kan judulnya happy ya. Iya. Boleh gak sih kalau nyanyi lagu ini sambil sedih? No 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 no. Boleh sambil marah-marah gak sih Kak? Kayaknya enggak ya Kak. Muka happy tuh kayak gimana sih Kak? Kita kasih tahu yuk Kak. Iya. Nih Kakaknya sambil menjembat karena saking semangatnya. Jadi adik-adik kita akan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Adik-adik harus bersuka cita, tunjukin senyumnya selebar-lebarnya supaya kita kesini tuh terasa gitu ya Kak, senyumnya adik-adik ya. Jadi kita berdua nggak cuma ketawa berdua aja. Iya, Jadi bener. kalian semua senyum juga ya. Oke, kalau gitu kita nyanyikan lagu ini Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih keras ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya Kak, kita mau denger mereka. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin Lebih keras lagi, mendalam. sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Keren ya Kak mereka. Semuanya ini semangat banget nih adik-adik. Kita seneng dia liatnya. Wah, Kalau keren gitu, banget. kita Sampai ngapain ya, Kak? saking senengnya, saking semangatnya tuh kita di sini tuh terasa ya Kak. Jadi happy, kita bawaannya juga happy loh adik-adik. Nah kalau gitu kita akan menuju ke Votum. Dan kita juga akan menyanyikan sebelum itu. Kalau gitu adik-adik semua kita udah pemanasan hari ini. Kita udah bener. pemanasan nih, udah gerak-gerak. Dan sekarang kakak Bella dan kakak Feby mau ajak adik-adik untuk ibadahnya dengan tertib, terus ibadahnya dengan sukacita juga, terus ibadahnya juga boleh fokus sama apa yang kalian lihat, oke? Sekarang adik-adik boleh duduk manis lagi nih. Ya, benar. Karena kita mau mengangkat satu lagu pujian sebelum kita mau masuk ke foto. Dari Kidung Jemaat, adik-adik boleh ya yang punya Kidung Jemaat di rumah, buka Kidung Jemaatnya, Kidung Jemaat 454, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Amin. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini, diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 13. Demikian hukum Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menuju ke pengampunan dan pengakuan dosa. Kalau gitu adik-adik bisa tetap semangat nyanyinya, tapi tetap duduk tenang. Karena nanti Abang Situa akan menuntun adik-adik untuk berdoa bersama. Dan jangan lupa untuk diikutkan ya. Nah, kalau gitu kita mau nyanyi dulu sebelumnya. Kita mau nyanyi apa sih, Kak? Nah, adik-adik, sebelum kita mau masuk nih tadi ke pengakuan dan pengampunan dosa, aku, Kak Feby, mau ngajak adik-adik semua untuk mengangkat satu lagu pujian nih. Judulnya Dia Mengerti. Adik-adik di rumah semuanya nyanyi ya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami, kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama. Dan Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu kita hari ini tertulis di Yeskiel pasal 34 ayat 17 sampai 24. Kita baca secara responsoria. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba-domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Demikianlah bunyinya, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 sampai 2. Gembala baik bersuling na merdu. Gembala baik bersuling na merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh
Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat, lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga atas kesehatan yang Engkau berikan pada hari ini sehingga kami dapat beribadah ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah apa yang disampaikan Amang Pendeta dapat kami mengerti ya Tuhan, bukan hanya kami mengerti, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati juga kedua orang tua kami ya Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang bekerja ya Tuhan. Berkati, berikan mereka kesehatan, berkati juga mereka dalam pekerjaannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga gereja kami ya Tuhan, dari pendeta Parhalado, berkati juga kakak sekolah minggu dalam melayani ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, berkati mereka dalam pembelajaran mereka di sekolah, berkati juga agar mereka sehat selalu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, berkati yang sedang mengalami corona ya Tuhan, kiranya Tuhan pulihkan negeri kami ini ya Tuhan, agar dapat kembali normal. Tuhan Yesus, kami juga tidak luput dari dosa, kiranya Tuhan ampuni segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah, adik-adik boleh mempersiapkan Alkitabnya dulu, terus siapin hati dan pikirannya, terus juga duduk manis supaya kalian boleh semangat dan juga sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau gitu kita mau nyanyi sebelum itu lagunya dari Kidung Ceria nomor 292 ayat 1-2, judulnya apa Kak? Engkau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kita nyanyikan ayat 2 ya. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami untuk menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami bisa benar-benar memperhatikan firman Tuhan, memahaminya, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-10, mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18. Mari kita baca bersama-sama. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, dia meninggalkan domba-domba itu,
lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, itu uniknya kitab Injil Yohanes ya. Kalau Injil Yohanes itu ketika dia menggambarkan Yesus, Injil Yohanes itu mengibaratkan atau mengumpamakan Yesus itu seperti sesuatu benda gitu. Sehingga kita mencoba untuk mengenali Yesus dari cara kita mengenali benda itu. Misalnya, Yesus digambarkan seperti roti hidup. Ya. Jadi kita mengenali Yesus itu seperti roti. Bagaimana roti kepada tubuh kita, begitulah juga roti hidup atau Yesus Kristus untuk jiwa kita. Kalau adik-adik nggak makan satu hari, pasti tubuhnya lapar banget. Maka kalau adik-adik tidak menyapa Kristus atau tidak mendengarkan firman Tuhan satu hari, jiwanya pasti kelaparan sekali. Atau yang lain lagi adik-adik, misalnya kitab Yohanes juga menggambarkan Yesus itu adalah pintu, ya. Jadi apa artinya kalau Yesus adalah pintu? Artinya seperti kita baru boleh masuk ke rumah hanya melewati pintu, maka begitulah kita baru boleh masuk ke rumah Bapa di sorga hanya melewati Tuhan Yesus. Kalau tidak melewati Tuhan Yesus, kita tidak bisa melewati atau memasuki rumah Bapa di sorga. Ya, jadi Yesus itu selalu digambarkan seperti sebuah benda. Nanti kita mengenali Tuhan Yesus seperti kita mengenali benda itu. Atau yang ketiga, misalnya contoh yang lain lagi, Tuhan Yesus juga digambarkan seperti pokok anggur. Ya, aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya gitu ya. Maka ada firman Tuhan, Yesus, atau ada lagu, Yesus pokok dan kitalah cabangnya gitu. Kita adalah ranting-rantingnya, Yesus adalah pokok anggurnya. Supaya kita ranting-ranting bisa berbuah, kita harus melekat atau menyatu kepada pokok utamanya, yaitu Tuhan Yesus. Maka supaya kita bisa berbuah, kita harus terus dekat dan mengenal Tuhan Yesus. Ya. Nah, untuk hari ini adik-adik, Tuhan Yesus digambarkan sebagai seorang gembala. Nah, supaya apa? Supaya kita mengenal Tuhan Yesus dari sosok seorang gembala. Seperti halnya gembala, maka seperti itu juga Tuhan Yesus bagi hidup kita. Nah, bahkan tadi dikatakan di perikop yang kita baca, Tuhan Yesus itu bukan sekedar gembala, tapi Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Seperti apakah seorang gembala? Adik-adik sepertinya sudah tidak terlalu mengenal seorang gembala ya, tapi adik-adik pasti dong pernah belajar di sekolah, gembala itu tugasnya apa ya. Secara garis besar adik-adik, gembala itu tugasnya ada 3.
Ya, yang pertama, ya. Tugas seorang gembala adalah menjaga domba-dombanya, mendisiplinkan. Jadi pagi-pagi sekali dia sudah membuka kandang dan dia mengeluarkan semua domba-domba. Dan gembala itu akan membawa domba-domba itu ke tempat di mana ada makanan dan di mana ada air untuk minum bagi domba-domba itu. Kadang-kadang dan bahkan paling sering tempat di mana makanan dan air itu berada jauh dari kandang domba. Sehingga gembala itu membawa domba-dombanya atau kambingnya atau bebeknya atau kerbaunya atau apapun yang dia ternakkan, yang dia gembalakan, itu berjalan jauh sekali. Bisa 5 kilometer, bisa 10 kilometer. Nah, perjalanan yang jauh itu kan sangat berisiko. Maka seorang gembala dia harus terus mendisiplinkan gembalaannya. Makanya di tangan gembala itu selalu ada 2 alat, gada dan tongkat. Untuk apa? Kalau kan gembalaan ini, domba-domba ini kan sering ngeyel. Udah dibilang jalan lurus, iya jalan belok-belok gitu. Nah, kadang-kadang gembala itu kadang-kadang harus memukul si domba supaya dia tidak tersesat gitu, tidak meninggalkan si gembala dan tidak meninggalkan kawanannya. Tapi sering sekali domba-domba itu bandel. Akhirnya ada aja domba yang meninggalkan kawanan dan dia tersesat gitu. Maka si domba ini nanti bisa jatuh atau bisa dimakan binatang buas. Ya. Seperti yang ada di video yang ini. Mari kita saksikan.
Nah, itulah adik-adik, kalau dia bandel dan melarikan diri dari gembalanya atau dari orang tuanya, maka yang terjadi sama dia, dia akan dimangsa binatang buas. Untung tadi induknya si beruang itu sudah dekat sama dia dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Coba kalau terlambat, dia pasti akan dimakan harimau itu. Maka begitulah tugas gembala, dia harus selalu mendisiplinkan domba-dombanya. Kalau ada domba yang tersesat, dia harus mencari dan dia harus datang tepat waktu supaya dombanya itu tidak dimangsa binatang buas. Nah, seperti itulah Tuhan Yesus bagi hidup kita. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang mendisiplinkan kita. Dan memang kadang-kadang kita bandel, gak mau dibilangin, gak mau patuh sama perintah Tuhan Yesus. Maka kita melakukan perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Akhirnya kita tersesat, kita jadi jatuh, jadi celaka. Tapi walaupun seperti itu, Tuhan Yesus tetap sayang sama kita dan Tuhan Yesus tetap berusaha untuk mencari kita. Seperti itulah perjuangan Tuhan Yesus dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita. Nah, siapakah gembala itu dalam hidup kita sehari-hari? Bisa dua ya adik-adik, bisa Tuhan Yesus langsung tapi juga bisa orang tua kita. Orang tua kita adalah wakil Tuhan Yesus yang menjadi gembala bagi kita. Maka ketika Tuhan Yesus harus mendisiplinkan domba-dombanya supaya domba-dombanya tidak tersesat, orang tua juga seperti itu. Sebagai gembala, wakil Tuhan Yesus, orang tua juga harus mendisiplinkan kita supaya akhirnya nanti hidup kita itu bisa lurus, tidak belok ke sana, tidak belok ke sini, supaya kita bisa sukses dan bisa berhasil. Jangan marah, jangan sakit hati kalau didisiplinkan oleh orang tua, karena memang itulah tugas seorang gembala dan orang tua kita itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus, sang gembala yang sejati, seperti yang ada di video ini. Nah, itu adik-adik ya, orang tuanya sangat tegas kepada dia. Disitulah orang tua bertugas sebagai gembala mewakili Tuhan Yesus. Tapi gembala yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyuruh si ayah tadi untuk tegas mendisiplinkan anaknya. Nanti anaknya itu pasti jadi orang yang berhasil. Nah, itu yang pertama tugas seorang gembala, mendisiplinkan domba-dombanya. Apa tugas kedua seorang gembala adik-adik? Seorang gembala yang baik, dia tidak hanya mendisiplinkan domba-dombanya,
Tapi dia juga bertugas untuk menyediakan makanan dan minuman bagi domba-dombanya. Si gembala itu harus mencari tempat di mana ada banyak makanan dan ada banyak minuman untuk domba-domba itu. Supaya domba-domba itu bisa makan rumput yang segar dan minum air yang bersih dan jernih. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga bertugas memelihara kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus mengenali kita adik-adik satu persatu. Bayangkan ya, kita ini hanya seperti kita dibandingkan kota Bekasi itu kecil sekali. Tapi kota Bekasi dibandingkan sama Pulau Jawa kecil sekali. Tapi Pulau Jawa dibandingkan sama Indonesia juga kecil. Indonesia dibandingkan seluruh bumi kecil. Tapi bumi dibandingkan matahari jauh lagi lebih kecil. Tapi matahari juga kecil dibandingkan dengan galaksi kita. Dan begitulah. Tapi Tuhan Yesus memelihara semuanya termasuk memelihara galaksi kita. Tapi walaupun seperti itu, Tuhan Yesus memelihara galaksi, memelihara bintang-bintang. Bahkan bumi ini kecil sekali, tapi kita ini pun Tuhan Yesus kenali satu persatu. Bahkan Lukas 21 ayat 18 mengatakan, tidak sehelai rambut pun di kepalamu akan hilang. Tuhan Yesus jaga semua. Tuhan Yesus kenal kita semua. Maka Tuhan Yesus menjaga kita seperti dia menjaga biji matanya sendiri. Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Dan Tuhan Yesus memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus menyediakan semua yang kita butuhkan. Seperti nyanyian kita ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil pun dikasihi Tuhan. Terlebih kita adik-adik. Tuhan memelihara kehidupan kita karena Dia adalah gembala kita yang sangat baik. Tapi adik-adik jangan salah. Tuhan tidak sembarang memberi. Tuhan tidak mau kita cuma menerima. Tuhan mau kita bekerja. Tuhan bekerja untuk menyediakan bagi kita, tapi kita juga harus bekerja untuk mengambil makanan itu. Seperti yang ada di video ini. In the summer the ants were a-working, bringing food to their hill every day, while the grasshopper sang in the sunshine, on his fiddle his song he did play. Fi-dee-di-di-da-do-da-dee-da-do, Fi-dee-do-dee-da-dee-dee-da-day. I will sing all the while neath the sunshine, neath the moon I will dance, I will play. In the autumn the ants were still working, but the grasshopper still did not care. The ants asked, why don't you store food for winter? When it's cold you'll have no food to spare. Fi-dee-di-dee-da-do-da-dee-da-do, Fi-dee-do-dee-da-dee-dee-da-day. Above us all there will always be sunshine, and there always will be time to play. Time went by and along came the winter, and the wind gave a cold icy chill. Snow fell down and there was no more sunshine, so the grasshopper went up the hill. Fi-dee-di-dee-da-do-dee-dee-da-do, Fi-dee-do-dee-da-dee-dee-da-day. I am cold, I am wet, I am hungry, and I'm sorry I played the days away. In the valley he went to the anthill. He was cold and embarrassed and sad, but the ants told him that he was welcome. Then he thanked them and felt really glad. Fi-dee-di-dee-da-do-da-dee-da-do, Fi-dee-do-dee-da-dee-dee-da-day. And the grasshopper said, in future seasons, work comes first, then I'll have time to play.
Nah, sudah lihat ya adik-adik, walaupun Tuhan menyediakan, tapi kita juga harus bekerja mengumpulkan. Kita harus berkeringat, seperti firman Tuhan kepada Adam waktu di Taman Eden. Kamu harus capek mencari makananmu. Amsal 6 ayat 6 juga mengatakan, hei kamu pemalas, belajarlah kepada semut. Tuhan tidak suka melihat orang yang malas. Maka kita tidak boleh santai-santai, hanya main game, tidak belajar. Karena apa? Karena kita bilang Tuhan Yesus gembala yang baik, Tuhan Yesus memelihara, nanti Tuhan kasih aku makan. Oh, tidak bisa. Tuhan mengatakan siapa yang enggak bekerja, dia tidak boleh makan. Maka adik-adik, kita juga harus menjadi orang yang rajin bekerja, walaupun Tuhan yang menyediakan makanan untuk kita. Ya, maka mari Tuhan bekerja menjadi gembala yang baik, kita juga harus bekerja. Adik-adik kebayang enggak? Gembala sudah mencari padang yang hijau, rumputnya segar untuk dimakan, tapi gembala itu malas berjalan ke padang itu. Maka otomatis domba itu tidak akan mendapatkan makanan. Supaya domba itu mendapatkan makanan, maka domba itu harus mau berjalan ke padang yang jauh itu. Hanya jika dia berjalan ke padang yang jauh itu, maka dia baru mendapatkan makanan. Maka begitu juga kita. Kita harus mau bekerja keras supaya kita dapat makanan. Nah, banyak orang juga ketika dia menyadari bahwa Tuhan Yesus itu gembala yang baik dan Tuhan Yesus itu memelihara hidupnya, maka dia akan meminta sesuka hatinya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau kan gembalaku yang baik, maka aku minta ini. Kalau Kau gembala yang baik Tuhan, kalau Tuhan Yesus gembala yang baik, Tuhan pasti kasih. Nah, ketika Tuhan Yesus tidak kasih, dia langsung marah. Ternyata Tuhan Yesus tidak gembala yang baik, aku minta ini gak dikasih. Padahal Tuhan Yesus bukan gak mau kasih, tapi Tuhan Yesus selalu punya rencana yang lebih baik bagi kita. Maka kalau Tuhan Yesus tidak memberikan apa yang kita minta, itu karena Tuhan Yesus punya rencana yang lebih indah bagi kita, seperti yang ada di video ini. Nah, itu adik-adik ya. Jadi kalaupun kita mengenali Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dan dia memelihara hidup kita dan dia setia kepada kita, dia akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, tapi bukan semua yang kita minta dia berikan. Kalau suatu saat nanti adik-adik berdoa dan ternyata Tuhan tidak berikan, artinya itu Tuhan memiliki rencana yang lebih baik ya adik-adik.
Nah, itulah tugas yang kedua dari seorang gembala, memelihara domba-dombanya. Dan yang ketiga, tugas gembala adalah menjaga domba-dombanya dan siap mati bagi domba-dombanya. Itulah gembala yang baik. Kalau gembala yang jahat, dia tidak siap mati untuk domba-dombanya. Ketika ada serigala yang jahat datang mau memakan dombanya, gembala yang jahat itu akan lari, menyelamatkan jiwanya sendiri, menyelamatkan hidupnya sendiri, dan dia membiarkan domba-domba itu dimangsa oleh serigala. Tapi kalau gembala yang baik tidak, dia akan menghadap serigala itu dan berjuang mati-matian, berkorban jiwa raga demi menjaga domba-dombanya. Maka seperti itulah Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan Yesus itu rela mati untuk kita. Supaya apa? Supaya kita selamat. Dia gembala yang baik. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan iblis menyakiti kita. Tuhan Yesus merelakan nyawanya supaya iblis tidak bisa menyakiti kita. Seperti di video ini. Nah,
Itu adik-adik. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik setia melindungi kita, maka kita juga harus setia mengikut Tuhan Yesus. Jangan melawan perintah Tuhan Yesus. Sekali kita melawan perintah Tuhan Yesus, iblis akan menguasai hidup kita. Maka bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Mengucap syukurlah setiap hari, karena Dia adalah gembala yang baik bagi kita. Tuhan Yesus yang pertama tadi mendisiplinkan kita sehingga kita tidak tersesat. Yang kedua, Tuhan Yesus memelihara hidup kita, menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus rela berkorban untuk kita. Maka mari kita sebagai anak-anak Tuhan setia mengikut Tuhan Yesus dan mengucap syukur karena Dia telah menjadi gembala yang baik bagi kita. Patuh kepada orang tua yang menjadi gembala kita, menjadi wakil Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menjadi gembala yang baik bagi kami. Engkau menjaga kami, mendisiplinkan kami supaya kami tidak tersesat. Engkau mendisiplinkan kami dengan firman-Mu. Engkau juga memelihara hidup kami, memberikan rezeki kepada orang tua kami agar kami bisa sekolah, bisa mendapatkan pakaian, bisa mendapatkan makanan dan semua yang kami butuhkan. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus menjaga kami, berkorban jiwa dan raga kepada kami, sehingga kami selamat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Tetaplah menjadi gembala kami yang baik, dan tetaplah menjaga kehidupan kami. Tetaplah mendisiplinkan kami, agar kami selamat dan bisa menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang sukses dan berguna bagi nusa dan bangsa kelak. Terima kasih untuk orang tua kami yang telah menjadi wakil Tuhan Yesus, menjadi gembala bagi kami, mendisiplinkan kami, memelihara hidup kami dan menjaga kami. Berikan kesehatan dan kekuatan bagi orang tua kami, agar mereka dengan sukacita terus menjadi gembala yang baik kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah kiranya kami menjadi domba yang taat, domba yang tahu mengucap syukur, domba yang baik, domba yang berguna. Terpuji Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan nih. Adik-adik persiapkan persembahannya, masukin di amplop ya. Nanti boleh nih dikasih ke gereja. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita mau mengangkat satu lagu pujian. Judulnya apa nih Kak? Tuhan adalah gembalaku. Dari Mazmur 23. Adik-adik nyanyi bareng-bareng ya. Di
Adik-adik, ibadah kita hari ini akan berakhir. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, kita akan nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 sampai 2. Judulnya apa Kak Bella? Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Semangat ya. Ikutin kita gerakannya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ayat 2 ya. Lebih semangat lagi. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing dengan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga. Sekali lagi katakan ikut. Ikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu depan dan tetap di YouTube-nya KKBP Jatimur.